Rocky Gerung membuat sebuah keonaran ya di dalam dunia pemikiran ya. Itu dia mengatakan di UGM di Kongres Pancasila. Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Dan dia bilang tanpa alasan yang jelas, dia mengatakan ini sebuah tuduhan terhadap Bung Karno. Dia mengatakan bahwa tidak pernah Bung Karno mengatakan Pancasila itu ideologi. Bung Karno di pidatonya memperingati Maulid Nabi Muhammad ya, tahun 1964. Beliau berkata bahwa Pancasila dasar negara. Pancasila adalah ideologi. Pancasila adalah ide. Tapi bukan ide sembarang ide, tentu saja ide berbangsa bernegaranya bangsa Indonesia. Dan bukan hanya sembarang comot ide gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya. Tapi ide yang merupakan satu-satunya ide atau ide yang terbaik ya di dalam berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia. Atau versi diri terbaiknya bangsa Indonesia itu pakai Pancasila itu. Ya, sesuai dengan kondisinya, kondisi sesuai dengan potensi, kelebihan, dan kekurangannya. Maka Pancasila itu adalah ide di dalam berbangsa bernegara yang menjadikan Indonesia, negara Indonesia, dan bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi versi dirinya yang terbaik. Ya, begitu. Apa diantaranya? Pancasila itu kan tekanan katanya persatuan, ya di pemersatuannya. Oleh karena itu, ide di dalam Pancasila mengandung ide pemersatuan. Makanya Bung Karno mengatakan tekanan kata daripada Pancasila itu adalah di daya pemersatuannya. Apa yang dipersatukan? Ya, persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Bagaimana bernegaranya bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu? Ide persatuannya seperti apa? Persatuan di dalam keberagaman. Karena juga Indonesia yang lahir di proklamasi itu adalah Indonesia yang mau nggak mau harus menjadi satu kesatuan ya. Indonesia yang tidak boleh dibagi-bagi ya. Indonesia yang nggak boleh menjadi negara serikat gitu loh. Indonesia yang selain dia sebagai Indonesia merdeka di proklamasi, ia juga disebut sebagai Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Ya kan? Kemerdekaan Indonesia itu adalah kelahiran daripada kedaulatan rakyat Indonesia ya, atau rakyat Indonesia yang berdaulat lahir di situ. Sebagai konsekuensi daripada pernyataan proklamasi, yaitu terjadinya pemindahan kekuasaan. Dengan kita menyatakan kemerdekaan, automatically di situ terjadi pemindahan kekuasaan dari tangan kolonial kepada tangan rakyat Indonesia. Yang mana kekuasaan tadinya dipegang oleh kolonial, dengan pernyataan proklamasi berpindah kepada tangannya rakyat Indonesia, tapi sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke berdaulat. Jadi rakyat Indonesia berdaulat atau Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Maka ideologinya, ideologi bernegaranya seperti apa? Yang jelas kerakyatan, republik ya, dan republiknya berkedaulatan rakyat, tidak ada pilihan lain kita karena kita menjadi rakyat berdaulat oleh pernyataan proklamasi. Ya, makanya negara Indonesia adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat di satu sisi, ya kan? Karena kita harus menjadi satu kesatuan, maka negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Nah, itu namanya ideologi. Begitu. Nah, bagaimana dengan ide tentang sosial, politik, ekonomi, dan budayanya? Nah, bangsa kita adalah bangsa yang masyarakat Bhinneka Tunggal Ika kan, mau nggak mau kan. Kita harus menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Bisa nggak kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika? Bisa nggak kita walaupun beraneka ragam, suku, ras, dan agama, khususnya agama ya. Tapi kita bisa jadi satu tubuh, satu keluarga besar, bisa nggak? Oh ternyata bisa, kita mempunyai potensi itu di masa lalu. Ya di zaman Majapahit, ya kan. Yaitu orang-orang Hindu Siwa dan orang-orang Buddha dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya itu sebenarnya, di zamannya Nabi Muhammad mengajarkan bahwa masyarakat Madinah yang beraneka ragam suku dan agama, mukmin, muhajirin, mukmin, ansor, suku-suku Yahudi, Arab, Badui, ya itu adalah umat yang satu, gitu. Satu kesatuan bangsa, umat yang satu, tubuh yang satu. Nah kan, jadi
sangat bisa kita menjadi versi diri yang mana kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pemersatuan dengan Pancasila adalah pemersatuan yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatuan yang bulat mutlak yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Itulah ideologinya kita. Di atas itulah kita bergotong royong, bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan buat semua, kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Nah, Bung Karno jelas mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi, ajaran bahkan, ide, ya kan, dasar negara. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Jadi bisa dikatakan bahwa Rocky Gerung di satu sisi dia nggak paham apa itu Pancasila, di sisi lain dia nggak paham itu apa ideologi. Dengan demikian Rocky Gerung itu ya bukan Mr. All Knowing gitu, seperti yang dia kira tentang dirinya, seolah dia tahu segala-galanya. Padahal tidak, itu faktanya.